Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tentang amalan yang harus diperbanyak ketika kita di Mekah atau di Masjidil Haram. Yang nomor 5 yaitu berdoa. Banyaklah berdoa. Terutama pada saat kita sedang berihram umroh, ya. Pada saat kita berniat umroh itu, masih amalan-amalan umroh itu doanya, masya Allah, itu dikabulkan ya selama kita berumroh itu. Nah, dalam hadis itu disebutkan ada beberapa tempat pada saat kita di Masjidil Haram itu yang kabul berdoa. Di antaranya saat tawaf. Jadi saat kita keliling Ka'bah sebanyak 7 kali itu, ya, doa kita saat kita keliling itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pada saat tawaf itu siapkan doa-doa apa saja yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, pada saat kita berada di Bukit Sofa, sa'i itu kan antara Sofa dan Marwah. Pada saat kita di Bukit Sofa, kita berhenti sesaat baca doa di situ karena itu kabul. Kemudian saat di Bukit Marwah juga demikian. Kemudian perjalanan antara Sofa dan juga ke Marwah. Jadi perjalanan antara Sofa dan Marwah itu doa kita terkabul. Kemudian pada saat kita bisa masuk di Hijr Ismail, ya. Di Hijr Ismail itu yang mana? Nah, ini Hijr Ismail itu adalah pada saat kita bisa masuk ini di setengah lingkaran pada Ka'bah itu, ya. Kemudian berdoa di Multazam. Nah, ini sangat luar biasa nih Multazam ini, karena tempat yang sangat abdul berdoa itu ada Multazam. Di mana Multazam itu? Yaitu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini. Ini Hajar Aswadnya, ini pintu Ka'bahnya. Nah, Multazam itu antara pintu dengan Hajar Aswad ini. Ini pertengahan, ini nomor 9 saya tuliskan, ya. Ini tempatnya kecil. Nah, kemudian antara azan dan iqomah. Nah, jangan lupa, jangan ngobrol, ya, karena doa antara azan dan iqomah itu tidak akan ditolak kata Rasulullah. Doa bainal adzan wal iqomah la yuraddu. Nah, kemudian setelah sholat fardu, usahakan berdoa karena itu kabul. Dan juga setelah kita melaksanakan sholat malam, ya, itu banyaklah berdoa. Setelah sholat taubat berdoa, setelah sholat hajat berdoa, setelah sholat tahajud berdoa, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, memperbanyak istighfar, ya. Terutama pada saat kita i'tikaf nih, di antara amalan yang bisa kerjakan adalah memperbanyak istighfar. Nah, ini memperbanyak istighfar, terutama pada saat menjelang subuh, menjelang azan subuh. Mungkin kita udah selesai sholat witir, masih ada waktu, azan subuh belum berkumandang, itu namanya waktu sahur, ya, mustaghfirina bil ashar, ya. Waktu yang paling abdul untuk beristighfar. Juga pada saat kita i'tikaf itu, ya, mungkin kita baca Qur'annya udah ngantuk, banyaklah istighfar. Nah, ini dalilnya Rasulullah SAW menyebutkan keistimewaan orang yang berumrah itu al-hujjaj wal umar. Orang yang sedang berhaji dan berumrah itu adalah wabdullah, adalah utusan Allah, delegasi Allah. Apa keistimewaannya? Idza da'auhu, apabila dia berdoa kepada Allah, ajabahum, Allah akan ijabah doanya. Wa inistaghfiru, dan apabila mereka memohon ampun, beristighfar, ghafara lahum, maka Allah akan ampunkan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah mencium Hajar Aswad nih di sini. Nah, ini memang harus dengan tekad dan tenaga yang kuat untuk dapat di sini. Tapi bagi perempuan tidak kami anjurkan, ya, karena memang banyak laki-laki di sini. Nah, tapi kalau yang kepengen ya silakan, tapi betul-betul waspada, ya. Kemudian masuk ke Hijr Ismail. Nah, di sini Hijr Ismail nih. Ini walaupun waktu bukanya biasanya tengah malam, ya. Berubah-ubah antara waktu ke waktu itu tergantung mereka. Jadi bukan setiap saat dibuka ini. Kadang-kadang dipisah antara waktu untuk laki-laki dan waktu untuk perempuan. Nah, kalau Bapak Ibu memperjuangkan di sini, silakan, ya, karena memang ada keutamaannya. Karena sholat di Hijr Ismail ini, setengah lingkar ini, sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, apa yang bisa dilakukan ketika bisa masuk di Hijr Ismail atau setengah lingkaran ini? Pertama, Bapak Ibu lakukan sholat mutlak, usolli sunatan mutlak rakaat ini, mustaqbilan kiblati ada lillahi ta'ala, atau tanpa mustaqbilan nggak apa-apa. Kemudian berdoa di situ, karena berdoa di dalam Hijr Ismail itu juga kabul. Kemudian berdoa di Multazam. Nah, kalau bisa berdoa di Multazam sini, yang ini tadi.
Nah, yang paling pas itu kalau menempelkan pipi kanan dan menempelkan dua tangan di dinding Ka'bah. Ini baru top ini ya. Nah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir salawat. Nah, terutama Al-Quran usahakan ya membaca sebanyak-banyaknya, bila perlu sampai dikhatamkan. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.